Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat dan selalu dimurahkan rezekinya dan juga selalu dimudahkan semua urusannya teman-teman. Oke teman-teman semua, seperti biasa kita akan mereaksi video-video yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Nah kebetulan hari ini saya akan mereaksi video yang sempat ramai ya, seseorang yang sempat ramai sampai viral teman-teman. Siapa dia? Kita lihat nanti di videonya. Tapi sebelum itu kita kembali lagi bersama Ayah Muda Production. Hey, Oke teman-teman semua, biar kita tahu siapa orangnya, kita langsung aja langsung ke videonya. Dan kebetulan video ini saya ambil dari channelnya Ngomongin Publik teman-teman. Oke, dukung juga channel ini. Nah teman-teman semua, kita langsung aja videonya. Oh iya, judulnya itu apa? Awalnya tak percaya tapi terbukti, bla 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 bla. Nah itu judulnya teman-teman. Kita langsung aja lihat videonya. Kenapa diizinkan itu? Yang mana? Membuat nuklir itu kan ada izinnya. Oke. Kemudian ada biaya dolar-dolarnya. Rangga Sasana atau populer dengan nama Lord Rangga kembali jadi buah bibir setelah beberapa ramalan usai kematiannya menjadi kenyataan. Sosoknya kontroversi, pemimpin Sunda Empire itu pernah dipenjara bersama dua orang sahabatnya dari kelompok yang sama karena terbukti bersalah menyebar berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Tak lama usai keluar dari penjara, Lord Rangga meninggal dunia pada Desember 2022. Bikin merinding. Berikut 5 ramalan Lord Rangga yang jadi kenyataan usai tutup usia. Oke teman-teman, sorry saya stop dulu di sini. Kalian sudah tahu kan siapa orangnya, yaitu Lord Rangga. Tapi saya baru dengar kalau Lord Rangga itu sudah meninggal ternyata di 22 Desember kemarin, teman-teman, tahun kemarin ya. Ya semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ketabahan bagi semua anggota keluarganya teman-teman yang ditinggalkan. Nah ini tadi kita bahas kalau semua pembicaraan atau pembahasan yang sebelum Rangga meninggal itu Sunda Empire ini teman-teman, kita kan sempat dengar kan viral sekali dari waktu itu kan. Nah kita lihat ada 5 bukti bahwa ucapan-ucapan atau statement yang dikeluarkan oleh Lord Rangga itu menjadi kenyataan teman-teman. Nah apakah itu, kita langsung lihat lagi ke videonya teman-teman. Namun sebelum lanjut ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita dukung 1. subscribe ya. Ramalan Capres. Oh, ramalan 3 Capres. bulan setelah kematian Lord Rangga, tepatnya pada Maret 2023, dirinya pernah mengutarakan 3 nama yang bakal bersaing menjadi presiden di tahun 2024. Ramalan itu diucapkannya lewat sebuah podcast Kamar Jerry. Tanpa ragu, Lord Rangga menyebut nama Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto akan saling sikut merebut kursi RI 1. Awalnya banyak yang meragukan ucapan itu dengan menyebut konten pembodohan. Tetapi di tahun 2023 ini, ketiga nama yang disebut Lord Rangga dalam ramalannya menjadi kenyataan. Video podcast tersebut pun ramai di media sosial. Dan tak sedikit yang menyebut bahwa Lord Rangga seorang penjelajah waktu yang kematiannya seolah disengaja atau masih menjadi misteri sampai saat ini. Calon dan yang sudah mencalonkan ada 3. Disebutkan adalah di sana, ini bukan saya yang nulis ya. Oh langsung Nulis data. Ya, Data itu di sana ada Prabowo, Pak Prabowo. ada Anies, siapa Gubernur Jawa Tengah ya. Ya Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada menteri-menteri di sana.
Oke, kita stop dulu sebelum ke ramalan keduanya teman-teman. Tapi bisa gitu ya, itu kan 2 bulan tadi dikatakan 2 bulan sebelum Lord Rangga itu meninggal. Sebelum meninggal loh teman-teman. Nah ini satu bahwa ucapan atau statement atau hasil analisa atau apalah itu dari Lord Rangga itu benar buktinya bahwa sekarang itu di tahun 2023 menjelang pemilu di tahun 2024 ada 3 calon capres yang dikatakan oleh Lord Rangga ini teman-teman. Gimana ya? Kebetulan mungkin atau apa ya? Kita nggak berpikir terlalu mistis atau apalah ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke ramalan keduanya dari Lord Rangga ini teman-teman. 2. Ramalan konglomerat. Kembali sedikit ke belakang, kali ini ramalan petinggi Sunda Empire menjangkau konglomerat dunia. Dalam diskusi publik di salah satu acara ILC yang dipandu Karni Ilyas, Lord Rangga menyebut pernyataan mengejutkan ketika dirinya ditanya soal kemampuan Sunda Empire menghentikan perang nuklir. Sebuah sistem di antara sistem-sistem atau raja-raja sistem yang ada di bumi sekarang. Maka Bill Gates mengundurkan diri, ya. Maka Jack Ma mengundurkan diri. Kami Sunda Empire lagi sedang membangun sistem. Untuk jawabannya, Lord Rangga mengucap bahwa Bill Gates dan Jack Ma mengundurkan diri. Saat itu, banyak orang yang mentertawakannya seolah tak percaya. Namun siapa sangka, 2 bulan setelah ucapan Lord Rangga, Bill Gates memutuskan mundur dari Dewan Direksi Microsoft, tepatnya pada Maret 2020. Kemudian 2 bulan setelahnya, Mei 2020, Jack Ma juga memutuskan mundur sebagai Dewan Direksi SoftBank. Oke teman-teman, itu gimana ya? Hasil analisa kah atau hasil prediksi asal-asalan sehingga kebetulan kan kayaknya ini udah 2 yang benar kan apa yang diucapkan oleh Lord Rangga ini teman-teman. Tapi ya tadi lihat sendiri kan setelah mengucapkan statement bahwa 2 konglomerat dunia itu akan mengundurkan diri, banyak anggota-anggota yang duduk di perwakilan rakyat itu menertawakan teman-teman. Ya karena siapa yang menyangka kan bahwa kalau itu akan menjadi kenyataan teman-teman. Tapi ya sebagai kita manusia dari timur seharusnya ya ada statement baik itu lucu atau sekiranya kayak tebak-tebakan gitu kan ya kita dengarkan saja teman-teman. Yang penting kita nggak menggunjing atau menjelekkan yang mengeluarkan statement itu teman-teman. Ya seperti ini kan sekarang terbukti teman-teman. Oke lah kita langsung lagi lanjut ke yang ketiga teman-teman. Ramalan yang ketiga. 3. Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Setahun sebelum Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2021 kemarin, ternyata Lord Rangga sudah memprediksi hal tersebut. Dalam sebuah podcast, Lord Rangga menyinggung Rusia yang siap meledakkan nuklir ke Ukraina jika tidak ditahan. Namun pada saat itu, banyak orang yang tak percaya akan hal tersebut. Barulah 2 tahun setelah ramalan itu, Rusia mengumumkan operasi militer. Serangan bertubi-tubi Rusia atas Ukraina dikecam habis-habisan oleh NATO dan Amerika dengan menyinggung isu HAM. Namun peringatan itu tak digubris oleh Rusia. Serangan masih terus digencarkan hingga pertengahan tahun 2022 silam. Namun beruntungnya, perang tersebut tak memicu dampak lebih luas. Namun hal itu semua sudah pernah diucapkan oleh Lord Rangga. Kekhawatiran petinggi Sunda Empire itu cuma satu, yaitu tidak menutup kemungkinan jika Rusia akan meledakkan nuklirnya. Dan tak lama setelah itu, akan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Mengerikan juga ya. Kalau tidak ada penataannya, siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Sementara mereka istri dan anak-anaknya diselamatkan. Ada yang berani melawan 10 itu? 4. Dunia Ketiga.
Ketika awal COVID di akhir tahun 2019 kemarin, media dan masyarakat heboh karena virus ini seperti zombie yang tiba-tiba muncul dan memakan banyak korban secara terus-menerus. Dalam ucapannya, Lord Rangga menyebut bahwa virus corona ini adalah virus yang diciptakan oleh Cina dan hanya Sunda Empire yang dapat menghentikan itu. Tak hanya itu saja, Lord Rangga juga menyebut di awal tahun 2020 kemarin bahwa dunia akan memasuki era baru atau New Era. Era ini disebutnya sebagai dunia ketiga yang memaksa semua negara harus memperbaiki tatanan negaranya. Sempat ditertawakan, namun semua ucapan Lord Rangga menjadi kenyataan. Ketika Amerika lewat Joe Biden mengatakan bahwa biang keladi virus corona adalah Cina. Virus corona berhenti, harusnya berhenti, Pak. Ya, harusnya berhenti. Bahwa corona pun jangan diteruskan, karena ini adalah merupakan bagian virus yang diciptakan. Kami buka semuanya, bahwa prinsip poin dunia ini harus ditata kembali. Dan kita memasuki dunia 3. Yang kelima. Itu aja poinnya. PM 5. Inggris mundur. PM Inggris Prediksinya, mundur. Lord Rangga. Dunia sempat tercengang saat beredar video pidato pengunduran diri Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Pengumuman pengundurannya pada Kamis 7 Juli 2022. Hal itu terjadi usai dirinya ditinggalkan para pendukungnya, yaitu para menteri dan anggota parlemen Partai Konservatif. Mereka menganggap Boris Johnson tak pantas lagi menjabat sebagai Perdana Menteri. Dalam video yang beredar, ia juga menyebutkan bahwa Partai Konservatif di parlemen menginginkan adanya pemimpin baru partai dan Perdana Menteri baru. Namun, menariknya adalah pengunduran diri PM Inggris rupanya sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh petinggi Sunda Empire, Lord Rangga. Hal itu diucapkan Lord Rangga saat diwawancarai oleh salah satu televisi swasta sekitar 2 tahun lalu. Dalam video yang berdurasi 13,33 detik tersebut, awalnya Lord Rangga mengaku bahwa Sunda Empire bersahabat dengan Amerika hingga Belanda. Ia juga menyebut telah membangun kekerabatan dengan sejumlah negara dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya, ia juga mempertanyakan kondisi dunia saat ini, termasuk soal Paul Paulus dan Presiden Bank Dunia mengundurkan diri. Dengan kondisi keadaan bangsa ini, kenapa kemarin Paul Paulus mengundurkan diri? Kenapa Presiden Bank Dunia mengundurkan? Padahal enak kok. Dan juga kenapa Perdana Menteri Inggris mengundurkan diri? Jadi, persoalan-persoalan ini adalah harus disimak. Pernyataan ini diucapkan Lord Rangga pada Januari 2020. Dan 2 tahun kemudian, PM Inggris mengundurkan diri. Diikuti dengan Presiden Bank Dunia, David Malpass, mundur dari jabatannya pada 30 Juni 2023, setahun sebelum masa jabatannya berakhir. Negara-negara, terutama Amerika juga kita bersahabat. Ya, kemudian Inggris bersahabat. Semuanya bersahabat. Belanda pun bersahabat. Coba simak dengan kondisi keadaan bangsa ini, bangsa-bangsa ini. Kenapa kok kemarin Paus Paulus adalah mengundurkan diri? Kemudian kenapa itu Presiden Bank Dunia mengundurkan diri? Wong enak kok. Kenapa itu adalah Perdana Menteri Papua Negeri mengundurkan diri? Kenapa adalah Presiden Inggris mengundurkan diri? Entah ini sebuah kebetulan atau tidak, tetap kebenaran sejati ada di tangan Tuhan. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, and see you next video. Oke, Bye-bye. teman-teman, itu dia tadi videonya dari video reaksi dari saya. Dan gimana ya, jadi gimana caranya bisa sampai kebetulan seperti itu, teman-teman. Tapi menurut pendapat saya pribadi sih, Lord Rangga itu kayaknya banyak sekali bacaannya. Jadi banyak sekali dia membaca buku, mungkin ya, sampai ada analisa seperti itu, dan kebetulan analisanya itu benar, teman-teman. Ya, gimana menurut teman-teman semua? Apa sependapat dengan saya atau tidak? Bisa kalian tulis di kolom komentar kalau ada yang tahu gimana caranya Lord Rangga itu bisa kebetulan atau benar dalam mengeluarkan statement sehingga menjadi kenyataan, teman-teman. Nah, teman-teman semua, itu dia tadi video reaksi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, menjadi wawasan juga.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.